Pengambilan sampel darah yang pertama adalah menyiapkan peralatan. Yang pertama adalah sarung tangan, lalu spuit dengan ukuran 3-5 cc, lalu jarum dengan ukuran 22 atau 23, lalu alkohol swab, lalu bak instrumen kecil, lalu tourniquet, lalu perlak untuk pengalas, lalu safety box atau tempat sampah benda tajam, lalu tempat sampah infeksius, lalu plaster bulat, lalu ruang tempat spesimen darah. Selanjutnya adalah persiapan pasien dan juga ruangan. Yang pertama adalah memperkenalkan diri pada pasien. Ibu, perkenalkan saya Bidan Akila. Jadi di sini saya bertugas pada siang hari ini akan mengambil sampel darah ibu yang bertujuan agar penyakit ibu bisa diketahui dengan pengecekan darah dan dengan mengambil sampel darah ibu bisa dicek di lab itu. Apakah ibu bersedia? Baik ibu, kalau ibu sudah bersedia, jadi nanti prosedurnya ibu nanti saya akan mengambil sampel darah ibu menggunakan injeksi, begitu ibu. Selanjutnya adalah meletakkan alat-alat secara ergonomis. Lalu yang selanjutnya adalah mencuci tangan menggunakan 6 langkah, menggunakan air mengalir dan juga sabun, dan atau menggunakan hand rub dan dikeringkan menggunakan tisu. Selanjutnya adalah menentukan lokasi pengambilan sampel darah. Jadi yang pertama kita apabila di ruang pasien tidak terdapat alas perlak pengalas, maka kita pasangkan perlak terlebih dahulu. Lalu kita mengangkat lengan baju pasien, lalu memasangkan tourniquet dengan jarak 5 cm dari area yang akan diambil sampel darahnya. Lalu kita memakai sarung tangan bersih, lalu menentukan area yang akan diambil sampel darahnya menggunakan jari telunjuk dan juga jari tengah, mencari vena di area cubitalis. Lalu apabila sudah ditemukan, didesinfeksi menggunakan alkohol swab dengan cara memutar dari tengah ke luar. Memegang alkohol menggunakan tangan yang tidak dominan, lalu yang diminta untuk mengepalkan tangannya. Selanjutnya adalah pengambilan sampel darah. Jadi yang pertama adalah kita membuka tutup spout menggunakan wahanan teknik. Kemudian kita tusukkan jarum dengan sudut 15-30 derajat, lalu disejajarkan dengan kulit. Kemudian kita aspirasi dengan cara menarik piston, mengecek apakah darah sudah keluar atau belum. Apabila darah bisa keluar, kita lepaskan tourniquet, kemudian kita tarik piston untuk mengambil darah. Lalu kita ambil darah secukupnya. Bila sudah, kita tarik piston dan juga jarum secara bersamaan dengan cepat. Kemudian dip menggunakan alkohol swab atau kapas DTT. Kemudian buang jarum dan juga spuit di tempat sampah safety box. Kemudian di plaster bekas luka tadi menggunakan plaster bulat, lalu buang kapas DTT atau alkohol swab di tempat sampah infeksius. Lalu pengambilan darah menggunakan metode lain, jadi yaitu dengan bersamaan dengan pemasangan infus. Jadi caranya adalah sebelum menyambungkan IV card dengan selang infus, kita mengambil sampel darah dulu dengan mengalirkan darah dari IV card ke tabung darah. Kemudian bila sudah mengambil darah cukupnya, maka disambungkan IV card itu ke selang infus. Lalu prosedur pasca pengambilan sampel darah. Jadi yang pertama harus melakukannya secara cepat agar menghindari
darah membeku. Jadi pertama adalah caranya kita melepaskan jarum dari spuit, kemudian kita membuka tutup sampel darah, lalu kita masukkan sampel darah itu ke dalam tabung darah, kemudian kita beri identitas pasien, memberikan stiker identitas pasien atau menuliskan identitas pasien meliputi nama, nomor RM, dan juga tanggal lahir, lalu dikirimkan ke laboratorium untuk diperiksa lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah membereskan alat-alat, yaitu meletakkan atau merendam bak instrumen di larutan klorin, lalu membuang sarung tangan di tempat sampah infeksius. Lalu yang selanjutnya adalah mencuci tangan menggunakan 6 langkah, menggunakan air mengalir dan juga sabun, dan atau menggunakan hand rub, dan dikeringkan menggunakan tisu. Langkah yang terakhir adalah pendokumentasian. Pendokumentasiannya ditulis di rekam medik pasien. Telah dilakukan pengambilan sampel darah pada hari X, pukul X, tanggal X, pada Nyonya Y, dengan hasil sampel darah telah diambil dan dikirimkan ke laboratorium untuk diperiksa lebih lanjut, Surakarta, tanggal, lalu tanda tangan dan juga nama terang.